Halo semuanya, pernah nggak sih kepikiran mau menerapkan pembelajaran STEM di kelas, tapi rasanya kok bingung ya harus mulai dari mana? Tenang aja, dalam beberapa menit ke depan kita akan kupas tuntas panduan praktisnya, langkah demi langkah, biar kita bisa merancang proyek STEM yang seru, bermakna, dan yang paling penting, gampang buat diterapkan. Oke, pertama-tama kita buang jauh-jauh dulu deh mitos yang satu ini. Banyak banget yang mikir kalau STEM itu pasti ribet, butuh alat canggih, dan pastinya mahal. Padahal, justru kebalikannya, pendekatan yang akan kita bahas ini sangat-sangat bisa dijangkau. Jadi, apa sih maksudnya mudah dan murah ini? Gini, mudah itu artinya relevan. Kita ajak siswa memecahkan masalah yang ada di sekitar mereka, yang benar-benar mereka rasakan. Nah, murah itu artinya kita kreatif. Kita bisa pakai bahan-bahan sederhana yang ada dan bahkan dari barang daur ulang, sekaligus ngajarin mereka soal keberlanjutan kan? Nah, ini dia gambaran besar perjalanan kita. Kita mulai dari prinsip dasarnya, lalu masuk ke kerangka kerjanya, kita bedah detail perencanaannya, gimana cara eksekusinya, dan terakhir kita lihat contoh-contoh nyata yang pastinya bakal jadi inspirasi. Yuk, kita langsung mulai aja. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Intinya di sini adalah soal mindset. Gimana kita melihat STEM bukan sebagai beban kurikulum, tapi sebagai cara mengajar yang asik dan punya makna mendalam buat siswa. Saya suka banget kutipan ini. Ada 3 kata kunci di sini. Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Inilah tujuan akhir kita kan? Bukan cuma soal transfer ilmu, tapi menciptakan sebuah pengalaman belajar yang utuh dan menyenangkan untuk anak-anak. Lanjut ya, sekarang kita lihat kerangka besarnya. Anggap aja ini kayak 3 pilar utama yang jadi fondasi dari semua proyek STEM yang akan kita bangun. Dengan memahami 3 pilar ini, kita jadi punya gambaran yang jelas dari awal sampai akhir. Nah, ketiga komponen ini bukan tahapan yang terpisah ya, tapi sebuah siklus yang nyambung terus. Awalnya dari perencanaan yang matang, di mana kita desain tantangannya. Terus masuk ke pelaksanaan. Disinilah siswa turun tangan langsung, eksplorasi, diskusi bareng temannya. Dan terakhir, asesmen, di mana kita melihat perkembangan mereka secara utuh, bukan cuma nilai ujiannya aja. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting nih. Menurut saya ini jantungnya, fase perencanaan. Kalau perencanaannya matang, setengah pekerjaan kita sudah beres. Yuk kita bedah jadi 4 langkah praktis. Ini dia 4 langkahnya. Anggap aja ini checklist wajib buat kita. Mulai dari cari idenya, terus kita sambungin ke target kurikulum, kita tentuin alur kerjanya buat siswa, dan terakhir, kita rapikan semuanya jadi satu rencana pembelajaran yang siap pakai. Langkah pertama, ini bagian yang paling seru dan kreatif. Disinilah kita mencari percikan idenya. Topik yang bagus itu yang nggak cuma menarik, tapi juga bisa bikin siswa penasaran dan bertanya, wah kenapa bisa gitu ya? Dan kuncinya itu simple banget loh, lihat aja sekeliling kita. Ide proyek STEM terbaik itu seringkali datang dari masalah di kantin sekolah, sampah di depan gerbang, atau bahkan potensi kebun sekolah yang belum dimanfaatkan. Relevan dan nyata. Oke, topiknya udah dapat nih, keren. Terus gimana? Nah, langkah kedua nih adalah jembatannya. Jembatan antara ide seru tadi dengan target kurikulum yang harus kita penuhi. Ini penting biar proyeknya nggak cuma main-main, tapi beneran ada hasilnya secara akademis. Prosesnya gimana? Ya kita petakan. Kompetensi apa sih yang mau kita asah? Unsur sainsnya di mana? Teknologinya apa? Matematikanya gimana? Dan bisa nggak ya kita masukin pelajaran bahasa Indonesia untuk laporannya? Atau IPS untuk konteks sosialnya? Pasti bisa. Langkah ketiga ini soal alur cerita untuk siswa. Kita merancang sebuah perjalanan belajar yang akan mereka lalui dari yang awalnya nggak tahu apa-apa tentang masalahnya sampai mereka bisa bikin sebuah solusi nyata. Nah, alur ini penting banget. Ini yang namanya design thinking. Jadi siswa itu nggak cuma duduk diam ya. Mereka diajak untuk berempati sama masalahnya, bertanya, cari ide gila-gilaan, terus coba bikin prototipe, diuji coba, gagal coba lagi, sampai akhirnya mereka bisa presentasiin hasilnya. Ini proses belajar yang aktif banget. Dan terakhir, di langkah keempat, semua kepingan puzzle tadi kita satukan. Semua ide, analisis, dan alur kerja yang udah kita pikirkan, kita tuangkan jadi satu dokumen rencana pembelajaran dan asesmen yang jelas dan terstruktur. Perencanaan, beres. Sekarang gimana pas pelaksanaannya? Nah, kuncinya di sini adalah terintegrasi. Pelaksanaan proyek dan cara kita menilainya itu berjalan beriringan, bukan dua hal yang terpisah. Nah, ini keren banget nih. Asesmennya itu gotong royong. Jadi dalam satu proyek yang sama,
Guru matematika bisa menilai akurasi perhitungannya, guru IPA menilai proses eksperimennya, sementara guru bahasa Indonesia menilai cara mereka presentasi. Jadi, lebih efisien dan gambaran kompetensi siswanya pun jadi lebih utuh. Udah cukup teorinya ya. Sekarang kita lihat gimana sih wujud nyatanya di sekolah-sekolah yang sudah menerapkan pendekatan ini? Biar kita makin kebayang dan termotivasi. Coba deh lihat semangat di foto-foto ini. Mereka nggak cuma duduk mendengarkan ceramah, mereka aktif, diskusi, tangannya kotor, mereka ketawa bareng sambil mecahin masalah. Inilah esensi pembelajaran STEM yang sebenarnya, keterlibatan dan kolaborasi. Dan ini contoh yang nunjukin kalau proyek STEM itu bisa jadi ambisius banget. Bayangin, siswa SMP bisa mendesain market kota ramah lingkungan, lengkap dengan pemikiran soal energi terbarukan dan tata kota. Ini bukti kalau STEM bisa mendorong pemikiran tingkat tinggi siswa kita. Jadi intinya, ide STEM terbaik itu seringkali datang dari halaman belakang kita sendiri. Nah, sekarang giliran Anda. Saya mau ajak Anda untuk berhenti sejenak setelah ini. Coba deh, lihat di sekitar Anda. Masalah atau potensi apa di lingkungan Anda yang bisa diubah jadi proyek STEM luar biasa untuk siswa-siswi Anda?